Pada video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke intisarinya. Film akan berfokus pada seorang wanita yang bernama Alice. Ia bekerja sebagai kupu-kupu malam dan pada saat itu ia terlihat agak kesal dikarenakan pelanggannya tidak membayar upahnya sesuai tarif yang telah mereka sepakati sebelumnya. Untuk melampiaskan emosinya itu, Alice lalu membeli sepaket barang haram dari temannya dan janjian untuk bertemu di sebuah klub malam. Sesampainya di sana, Alice pun langsung melakukan transaksi di depan teman-temannya yang lain tanpa ada rasa beban sedikit pun. Saat mereka mengobrol, nampak seorang pria tampan yang cukup menarik perhatian dari Alice. Teman-temannya pun menyarankan agar Alice mendekati pria tersebut. Dan singkat cerita, Alice pun mengajaknya ke rumah untuk mengulek-ngulek bersama. Esok paginya, ibunda Alice yang bernama Nora terlihat sangat santai ketika anaknya mengajak seorang pria menginap di rumah mereka. Nora hanya protes kemarin malam suara perut-perut Alice begitu keras yang takutnya terdengar hingga ke rumah para tetangga. Nora juga khawatir sugar daddy dari Alice nantinya tahu jika rumah yang selama ini diberikan kepada mereka disalahgunakan untuk bermantap-mantap dengan pria lain. Mendengar hal tersebut, Alice pun teringat jika sugar daddy-nya yang bernama Christian akan berkunjung ke sana nanti malam. Maka dari itu, Alice meminta kepada ibunya agar mengungsi sementara waktu ke tempat yang lain. Nora pun setuju asalkan Alice memberikannya sejumlah uang. Awalnya Alice protes, namun akhirnya ia menuruti permintaan ibundanya setelah Nora menyinggung-nyinggung pengorbanannya saat melahirkan hingga membesarkan Alice seperti saat ini. Malam harinya, Christian pun tiba di sana dan disambut dengan pelukan manja dari si Alice. Sambil merajuk, Alice menanyakan mengapa Christian jarang menemuinya belakangan ini. Christian pun meminta maaf dan mengatakan jika ia sedang sibuk mempersiapkan restoran barunya di ibu kota. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, Alice berbohong kepada Christian dan mengatakan jika ibunya sedang sakit ginjal sehingga membutuhkan biaya untuk berobat. Tanpa berpikir panjang, Christian pun mengatakan akan mentransfernya sejumlah uang dan sesudah itu mereka pun langsung mengulek-ngulek bersama. Sesudah semuanya beres, Alice langsung mengajak temannya yang bernama Michelle dan teman-temannya yang lain untuk party di klub malam. Kali ini giliran Alice mencari hiburan dengan menyewa jasa pria kupu-kupu malam. Setelah berbasa-basi sejenak, mereka pun langsung mengulek-ngulek bersama. Esok paginya, sesampai di rumah, Alice dimarahi ibunya karena ketahuan menghamburkan uang di tempat hiburan. Selain itu, di sana Nora kembali meminta uang kepada Alice dan mengaku sedang terlilit hutang akibat bermain judi. Mendengar omongan seperti itu, tentunya membuat Alice menjadi emosi, di mana ia bekerja keras jualan bapok embamnya ke semua pria, namun ibundanya malah berleha-leha dan menghabiskan uangnya dengan bermain judi. Tak kuat dirongrong oleh ibunya selama ini, Alice pun lantas mengusir ibundanya dari rumah tersebut. Singkat cerita, ketika Alice dan Michelle berada di tempat gym tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Marcus, teman kelas SMA-nya Alice saat dahulu. Marcus berkata jika ia bekerja di gym itu sebagai tim marketing. Lalu saat Marcus menanyakan pekerjaan dari Alice, ia pun tidak bisa berkata apa-apa. Untungnya Michelle dengan cepat mengatakan jika temannya itu berjualan online shop. Digital marketing. Nice. Sesudah itu, obrolan mereka pun diakhiri dengan pemberian nomor telepon Alice kepada Marcus. It's good to see you. Malam harinya, Alice pun jujur kepada Michelle jika dulu Marcus merupakan mantan kekasihnya. Namun kini Alice merasa harus jaga jarak dengannya karena takut pekerjaan aslinya akan ketahuan. Sesudah selesai video callan, tak diduga Christian pun datang ke sana secara tiba-tiba. Dengan emosi, Christian mengatakan jika ia sudah mengetahui selama ini rumah yang ia berikan kepada Alice justru digunakan mengulek-ngulek bersama dengan pria lain.
Tanpa ampun, Alice pun diberikan pelajaran oleh Christian. Namun tiba-tiba dari arah belakang ibunda Alice muncul dan menghujamnya berkali-kali hingga membuat Christian meninggoy di tempat. Sambil menenangkan Alice, ibunya pun berkata tak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya itu. Sesudah Alice merasa tenang, Nora lalu mengajaknya untuk membersihkan TKP. Kemudian pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil miliknya si Christian. Mereka ternyata pergi ke sebuah bengkel dan menyuruh montir di sana untuk segera menghancurkan mobil tersebut. Tak lupa, Nora memberikan sejumlah uang dan berpesan kepada montir itu untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Apesnya, dompet Alice tertinggal di dalam mobil, sehingga hal itu digunakan oleh sang montir untuk mencari alamat mereka dan memeras ibundanya si Alice. Sang montir pun mengaku jika telah ditanyai pihak kepolisian tentang asal-usul mobil yang diserahkan Nora tempo hari. Dan agar dirinya tetap tutup mulut, montir itu pun meminta uang lebih sejumlah 300.000 peso. Di saat montir itu lengah, Nora langsung menghujamnya hingga meninggoy di tempat. Mendengar keributan itu, Alice pun keluar dan menyaksikan aksi ibunya secara langsung. Beberapa hari kemudian, Alice sambil menangis menelpon Markus yang saat itu berada di jalan. Merasa hal itu sangat genting, Markus pun mengatakan akan segera pergi ke rumahnya. Tak lupa Markus menghubungi Michelle dan memberitahu jika Alice sedang dalam bahaya di rumahnya. Sementara saat Alice akan kabur dari rumahnya, ia pun ketahuan oleh ibunya dan langsung diberi pelajaran. Ketika Markus tiba di rumah Alice dan tak ada respon saat ia memanggil Alice, Markus pun masuk perlahan-lahan melalui pintu yang tak terkunci. Ketika telah di dalam rumah, tiba-tiba Markus terjatuh pingsan akibat hantaman vas bunga yang ia terima. Ketika tersadar, ia pun sudah dalam posisi terikat di pangkuannya Elisa. Dan di sana Elisa mengaku jika ia adalah Nora sang ibunya Elisa. Di sana ia mengatakan jika betapa sakit hati anaknya ketika dulu Markus pergi meninggalkannya begitu saja. Lalu kita diajak flashback ke beberapa adegan di mana memperlihatkan sosok Alice yang ternyata ia sendirilah yang menghabisi nyawa Christian, sang montir dan si pria kupu-kupu malam tersebut. Keberadaan Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi dari Alice semata saja. Tanpa ampun di sana, Alice mulai menyiksa si Markus. Seperti orang kerasukan, di sana kejauhan Alice terus bergantian dengan kepribadian ibundanya. Ketika ajal Markus di ujung tanduk, untungnya Michelle datang dan langsung mendorong Alice. Duel sengit di antara mereka berdua pun tak terhindarkan. Untungnya ketika Michelle sibuk melawan Alice, Markus langsung menyerang Alice hingga terkapar tak berdaya. Saat itulah Alice kembali flashback ketika ingin bundir namun dicegah oleh ibundanya. Saat mereka berdua rebutan pisau tanpa sengaja justru mengenai Nora dan membuatnya akhirnya meninggoy di tempat. Beberapa hari kemudian terlihat Markus dan Michelle sedang berbincang dengan seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa, tempat di mana Alice sekarang dirawat. Dokter itu menjelaskan jika Alice mengalami gangguan kepribadian dari usia 16 tahun dikarenakan belum bisa menerima kepergian ibundanya. Meskipun Nora sudah menjadikan Alice kupu-kupu malam sejak berusia 11 tahun dan berlaku tidak baik kepadanya, namun Alice tetap mencintainya dengan setulus hati. Markus dan Michelle pun hanya bisa menatap iba kepada Alice yang sedang berbaring di balik jeruji besi. Selain itu, mereka pun hanya bisa menjenguk dari kejauhan dikarenakan Alice kini sudah tergolong pasien yang sangat-sangat berbahaya. Dan film ini pun selesai.